Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Desi Dahliani dengan NIM 2313400078 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, jadi ini adalah video learning jurnal ke-8. Oh, udah banyak banget ya, udah sampai 8 aja dari mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa ya? Saya akan menjelaskan materi tentang presentasi dan jenis-jenis pembicaraan publik. Wah, buat teman-teman yang kepo nih tentang apa sih presentasi dan apa saja sih jenis-jenis pembicaraan dalam publik, jangan lupa tonton sampai akhir. Oke teman-teman, pertama kita akan mulai dari pengertian presentasi terlebih dahulu nih. Nah, jadi apa sih presentasi itu? Oke, jadi teman-teman, presentasi ini adalah kegiatan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada orang lain secara terencana. Nah, dalam presentasi ini kita tidak hanya menjelaskan nih, tetapi juga berusaha agar si audiens ini memahami dan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa kesuksesan karir seseorang ini tidak hanya ditentukan oleh keahliannya, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi dan presentasi. Artinya, kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting sekali, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang berbicara di ranah privat dan publik. Nah, berbicara di ranah privat ini artinya adalah berbicara dengan orang yang dekat dengan kita ya, seperti keluarga ataupun teman. Nah, sedangkan berbicara di ranah publik ini adalah berbicara di depan banyak orang gitu. Ingat, kalau privat itu berbicaranya dengan orang yang terdekat seperti keluarga atau teman. Kalau misalnya berbicara di ranah publik ini adalah berbicara di depan banyak orang gitu ya. Nah, perbedaannya itu terletak pada jumlah orang, terus situasi, tempat, dan keberagaman audiens. Jadi walaupun berbeda, keduanya ini sama-sama penting teman-teman. Bahkan berbicara di ranah privat ini bisa menjadi latihan sebelum kita berbicara nih di depan umum. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke prinsip komunikasi dalam presentasi. Nah, kira-kira apa aja sih prinsip komunikasi dalam presentasi? Nah, yang pertama yaitu kita harus tahu informasi apa yang ingin disampaikan. Jadi sebelum kita melakukan komunikasi, kita harus tahu terlebih dahulu nih informasi apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi apakah tujuan kita memberikan informasi ini untuk memberikan informasi, untuk mengedukasi, atau mempengaruhi audiens. Nah, yang ketiga yaitu kita harus mengenal audiens, seperti latar belakangnya seperti apa, pendidikannya, budayanya, dan juga karakter mereka. Nah, yang keempat yaitu kita harus tahu cara menyampaikan pesan, yaitu gitu ya, dengan menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan sesuai dengan situasi. Nah, yang kelima yaitu kita harus menghindari nih hambatan komunikasi seperti terlalu banyak informasi, terus emosi yang tidak terkontrol, atau cara penyampaiannya yang kurang tepat. Itu harus kita hindari ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu tujuan utama komunikasi itu kan adalah agar audiens mengerti dan pesan kita tersampaikan dengan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pembicaraan public speaking atau jenis-jenis atau macam-macam komunikasi gitu ya teman-teman. Yaitu sebenarnya pembahasan ini tuh udah dibahas ya di video-video sebelumnya. Buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen belajar lebih jelas, silahkan teman-teman tonton di video-video sebelumnya ya tentang jenis-jenis public speaking. Nah, selanjutnya kita fokus pada presentasi. Nah, presentasi yang baik ini memiliki ciri-ciri teman-teman. Yang pertama yaitu ciri-cirinya apa aja? Yaitu bersifat formal.
terus sudah direncanakan dengan matang, memiliki tujuan yang jelas, menggunakan alat bantu seperti PowerPoint, dan biasanya ada sesi tanya jawab. Nah, tadi kan ciri-ciri presentasi yang baiknya. Selanjutnya yaitu, agar presentasi ini berhasil, ada 3 hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu research atau riset materi. Yaitu kita cari dulu nih materinya, riset dulu nih materinya. Nah, setelah itu rehearsal atau latihan. Jadi setelah kita ketemu materinya, setelah kita tahu materinya apa yang ingin disampaikan, kita latihan teman-teman. Jangan sampai enggak. Nah, yang terakhir yaitu ada relax, yaitu tetap tenang dalam tampil. Nah, itu ya kunci agar presentasi kita bisa berhasil. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hambatan dalam presentasi. Jadi ada beberapa hambatan yang sering terjadi nih teman-teman dalam presentasi. Yang pertama yaitu tidak siap, terus takut salah, terus berpikir negatif nih tentang audiensnya, dan juga takut tidak bisa memenuhi harapan. Tapi teman-teman perlu kita ketahui bahwa rasa takut itu wajar. Semua orang pasti pernah merasa gugup. Yang penting adalah bagaimana nih kita bisa mengontrol rasa takut tersebut, gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.